Baik, kita mulai bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ke tukang. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita mulai dengan baca doa menuntut ilmu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yo, coba murojaah surat pendek, surat Ad-Duha Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Ya, baik. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini, hari Jumat, hari yang mulia, apalagi sekarang di bulan Ramadan. Berarti kemuliaannya double. Yang pertama kemuliaan hari Jumat, dan yang kedua di bulan Ramadan. Ya. Alhamdulillah. Sekarang kita sudah berpuasa berapa hari berarti? Berapa? 2 minggu. Berapa hari? 14 hari. 14 hari, ya, Masya Allah. Tidak terasa bulan Ramadan berjalan begitu cepatnya. Perhatikan, perhatikan. Yang ngobrol langsung ke depan, berdiri sendiri depan sini, berdiri. Tak terasa bulan Ramadan berjalan begitu cepat, ya atau tidak? Rasa-rasanya kemarin baru hari pertama Ramadan. Puasanya masih lemes-lemesan karena belum terbiasa. Rasanya lemes sekali. Ya. Rasanya lemas karena baru awal-awal puasa. Ya enggak? Kamu ya enggak? Iya. Langsung apa? Langsung puasa full? Ya, hebat. Siapa yang puasanya full? Angkat tangan. Yang anak-anak. Oh, ya. Ini puasanya apa? Sehari. Puasanya bedugan. Sahih? Bedugan. Abimanyu apa? Full. Abimanyu full. Oh, nggak pernah bolong, Masya Allah. Abimanyu full, nggak pernah bolong. Ya betul. Alhamdulillah. Apa? Kamu bedugan? Ya nggak apa-apa. Latihan. Hasan sudah full. Alhamdulillah. Uta full. Sandi full. Alhamdulillah. Ini Husni full apa bedugan? Full. Alhamdulillah. Ini yang kecil-kecil. Semua full ya? Ya, kecuali yang kecil-kecil ya, bedugan nggak apa-apa, latihan, Dahlan, full apa bedugan? Alhamdulillah. Ya, Akmal, kalau yang benar, itu kayak habis minum apa? Ya. Pernah batal.
Ya, udah baik perhatikan. Ya. Nah, nggak apa-apa. Mulai latihan sejak kecil untuk berpuasa Ramadan supaya besok ketika sudah besar sudah biasa terlatih. Mulai dari apa? Puasa bedugan. Oh, itu ya istilahnya dilatih puasa. Menahan makan minum dari subuh sampai zuhur gitu ya. Itu latihan aja, nggak apa-apa. Karena masih kecil, belum biasa. Nanti kalau sudah biasa, kemudian dilatih sampai puasa sehari full, penuh. Oh. Saya sejak kecil, alhamdulillah langsung puasa harian, nggak pakai bedugan. Dilatih mulai dari usia 6 tahun. Puasa langsung full harian 1 hari. Dari subuh sampai maghrib. Apa? Ya nggak apa-apa latihan masing-masing, ya. Oh. Makanya bersyukur. Makanya besok yang bedugan Ramadan besok usahakan sudah bisa latihan harian. Ya, nggak apa-apa, bertahap. Kenapa? Karena puasa adalah kewajiban. Akmal, judul yang benar. Untuk kayak nang pos kamling jagang tongkrongan. Ya. Kenapa? Karena ibadah puasa Ramadan adalah kewajiban yang Allah tetapkan kepada orang-orang yang beriman. Ya. Loh, kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa selama sebulan? Kenapa? Karena ada hikmah di balik ibadah puasa Ramadan. Ada hikmahnya. Ya. Hikmahnya banyak. Ya. Terkait apa? Tentang ibadah puasa Ramadan. Kan mesti orang bertanya-tanya atau yang anak kecil bertanya-tanya, Ustaz, kenapa sih kok kita disuruh puasa? Makan kan enak, minum kan enak, ya enggak? Kenapa kok kita malah disuruh menahan makan dan menahan minum? Artinya berpuasa. Kenapa? Karena yang pertama, ini perintah Allah. Apa? Perintah Allah. Ini pertama nih. Kenapa hikmah kita diwajibkan puasa? Yang pertama, ini perintah Allah. Allah ingin nguji, ngetes kamu taat atau tidak taat. Ini yang pertama. Ujian bagi kita. Mau nggak kamu puasa? Katanya kamu ngaku muslim. Muslim nggak? Maka apa? Kalau orang mengaku saya muslim, maka diuji oleh Allah dengan apa? Menjalankan perintah. Salah satu perintahnya yaitu yang kita kerjakan, ibadah puasa Ramadan. Ini hikmahnya apa? Kalau kita puasa berarti kita orang yang taat kepada Allah Subhanahu. Nih, seperti kan nih. Yang pertama apa? Hikmah diwajibkan puasa karena diperintahkan oleh Allah. Ini hikmahnya nih. Diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk menguji ketaatan hambanya, diuji. Perhatikan. Udah jangan liatin jam. Dengerin dulu, nanti tiba-tiba cepet ini waktu buka. Yang pertama apa ulangi? Karena perintah Allah. Karena dengan perintah Allah bisa tahu, oh ini menjalankan ibadah puasa berarti taat sama saya. Ya enggak? Oh ini enggak mau puasa. Katanya ngaku saya muslim tapi enggak mau puasa padahal sehat. Nggak sakit, padahal masih muda, punya kekuatan. Loh kok nggak mau puasa?
Dosa enggak kira-kira? Dosa besar. Dosa besar. Sebagaimana kamu diberikan tugas oleh bapak ibu guru kamu, PR. ya. Dikerjakan atau tidak? Dikerjakan. Kalau dikerjakan, berarti kamu murid yang taat kepada bapak ibu guru. Ya enggak? Jadi ibu guru ngetes, coba dikasih PR, mengerjakan atau tidak. Kalau mengerjakan, berarti kamu murid yang taat kepada bapak ibu guru. Sebaliknya, kalau kamu tidak mengerjakan PR, berarti apa? Murid yang tidak taat. Paham? Paham. Sebagaimana puasa, Allah mewajibkan puasa yang pertama untuk menguji ketaatan. Paham? Ketaatanmu gimana? Seberapa ketaatanmu kepada Allah? Diuji, coba. Kamu menahan lapar dan dahaga selama 1 bulan, bisa enggak? Puasa, bisa? Oh, berarti kamu orang yang taat kepada Allah Subhanahu. Berarti kamu orang yang taat atau orang yang tidak taat? Orang yang taat. Kenapa? Karena mau menjalankan perintah Allah. Berarti lulus. Paham? Dites sama Allah. Jadi puasa itu tes dari Allah. Kanan, utang. Puasa itu tes dari Allah. Tes bukan hanya tes kamu di sekolah. Tes pertengahan semester, nanti tes asesmen. Itu tes ujian. Ya, ujian di dunia. Ya enggak? Allah juga ingin menguji hambanya. Yang katanya ngaku muslim, Allah uji. Mau enggak puasa coba? Disuruh puasa mau enggak? Oh, ternyata ada yang mau, ada yang tidak. Berarti ada yang taat kepada Allah, ada yang tidak taat kepada Allah. Nah, kita termasuk yang mana? Yang taat kepada Allah. Kenapa? Karena kita mau menjalankan perintah dari Allah. Yaitu apa? Berpuasa Ramadan. Paham? Ini yang pertama. Hikmah puasa yang pertama. Apa? Untuk menguji ketaatan hamba-hamba Allah. Ya. Kalau puasa berarti dia taat kepada Allah. Islamnya benar. Islamnya benar. Kalau dia ngaku muslim tapi nggak mau puasa, maka dia tidak taat kepada Allah. Islamnya tidak benar. Islamnya tidak paham. Jadi Allah ngetes. Ini yang pertama. Apa? Hikmah diwajibkan puasa yang pertama untuk menguji ketaatan hamba. Yang kedua, perhatikan. Hikmah puasa yang kedua, agar kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang fakir, miskin, kelaparan, sebagaimana yang di Gaza. Ya, sebagaimana saudara-saudara kita yang terkena banjir di daerah Bekasi, mereka ngungsi, kekurangan makanan dan seterusnya. Mereka yang tertimpa musibah, ini sebagai bentuk apa? Uji coba, bukan uji coba, untuk kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Karena ada sebagian kita, mohon maaf nih, ya, ada yang mungkin nggak bisa makan sehari 2 hari, sehingga dia harus menahan lapar sampai 2 hari 2 malam tidak makan tidak minum. Ada nggak kira-kira? Ada. Tidak makan. Coba bayangkan. Kuat nggak kira-kira kamu? Nggak makan seharian. Kita kan apa? Kalau puasa sahur, ya nggak? Sahur, kemudian nanti buka pas adzan bisa makan 2 kali, sahur dan buka. Tapi ada sebagian saudara-saudara kita, terutama di Palestina kemarin, yang agresi,
Mereka sampai kekurangan makanan, bahkan tidak ada makanan. Mereka makan rumputan. Mereka, anak-anak kecil usia kalian tuh nyari rumput, suket, tahu rumput ya kan? Yang buat makan kambing, makan sapi. Itu mereka makan untuk mengganjal perutnya karena saking laparnya tidak ada makan. Tidak ada makan. Makanya Allah mewajibkan puasa sebagai bentuk pelajaran bagi hambanya supaya bisa merasakan apa yang dirasakan atau dialami oleh sebagian saudara-saudara kita yang mereka kekurang, yang fakir miskin. Abimanyu, kuat nggak kamu nggak makan? Nggak kuat. Ya, kita kalau kelaparan nangis-nangis, lapar. Nih, pada zaman Umar bin Khattab, perhatikan nih, ada ya, pada saat Umar bin Khattab, masa Umar bin Khattab, ada masa namanya masa paceklik. Musim kering sekaligus ya dingin. Artinya memang sudah tidak ada kurma, tidak berbuah, musimnya musim dingin, tidak ada makanan. Maka apa? Para keluarga-keluarga yang mereka miskin, tidak punya makanan, mereka untuk menghibur anak-anak mereka, orang tuanya masaknya masak batu. Batu dikasih air, diklotek-klotek. Anaknya sedang kelaparan. Bu, lapar. Iya, bentar lagi mateng ya. Klotak-klotak. Ibunya pura-pura masak nasi. Padahal yang dimasak apa? Air dan Anaknya tanya terus, Bu, sudah matang belum? Belum, tunggu saja sambil tidur nggak apa-apa. Terus diaduk-aduk. Ini pada masa Umar bin Khattab. Terus diaduk-aduk. Klotak. Anaknya tanya lagi, Bu, sudah matang belum? Belum, sudah tidur aja dulu. Nanti kalau bangun matang. Terus tidur terus. Bangun nggak matang-matang. Kenapa? Orang yang dimasak, Pak. Kira-kira batu bisa matang nggak? Bisa melembut gitu nggak? Nggak bisa. Tetap mau dengan sebanyak apapun air sampai apa? Mendidih, batu ya tetap keras. Oh, keris. Tetap keras. Kemudian Umar bin Khattab lewat. Khalifah Umar bin Khattab lewat. Ya. Ibunya mengatakan, ini merupakan tanggung jawab Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Mereka atau khalifah membiarkan kami kelaparan. Nah, pada saat itu Umar bin Khattab lewat. Perhatikan nih, ini cerita nih. Umar bin Khattab lewat. Tanya. Ya, masuk ke dalam tenda atau rumahnya. Loh, Umar bin Khattab tanya, ini anakmu kenapa nangis-nangis? Wanita ini tidak tahu kalau yang bertanya adalah Umar bin Khattab. Wanita ini tidak tahu, ibunya tidak tahu kalau yang bertanya itu adalah Umar bin Khattab. Maka apa? Umar bertanya, wahai ibu, kenapa anakmu menangis terus seperti ini? Wahai Tuan, anak saya sudah kelaparan, belum makan selama 3 hari, 3 malam. Belum makan, coba 3 hari, 3 malam. Anak kayak kamu usia SD, usia puluhan tahun, belum SMP, masih kecil. Coba bayangkan. Maka ibunya mengatakan, celaka Amirul Mukminin, Khalifah. Yang dimaksud adalah Umar bin. Dia nggak tahu kalau Umar bin Khattab itu berada di depannya. Maka Umar bin Khattab seketika lari pulang ya ke Madinah, mengambil dari harta zakat Baitul Mal. Masuk ke gudang zakat Baitul Mal, ngambil sekantong gandum. Sekantong apa? Gandum. Bersama anaknya. Ya.
Bersama anaknya, yang anaknya jadi ajudannya. Perhatikan. Kemudian apa? Umar langsung memikul sendiri kantong gandumnya, dipikul. Ya. Sampai anaknya mau bantu atau ajudannya bantu, nggak mau. Ya. Wahai Amirul Mukminin, biar saya saja yang mikul. Anda khalifah, tidak pantas mikul. Saya saja yang mikul. Apa kata Umar? Hei, kamu mau menanggung dosaku? Katanya. Kamu mau menanggung dosaku apa? Kenapa? Karena setiap rakyat yang kelaparan, Umar berdosa bertanggung jawab. Paham? Maka apa? Umar bertanggung jawab. Khalifah Maka apa? Umar dari gudang zakat yang jaraknya cukup jauh ke rumah wanita ini atau tenda wanita ini dipikul. Sekantong gandum, berat. Ya, sekarung gandum lah. Kalau kita bahasanya pakai karung. Dipikul oleh Umar bin. Maka apa? Dipikul dengan jalan yang tergopoh-gopoh. Karena memang ya Umar bin Khattab usianya sudah semakin tua. Sudah semakin tua. Tapi karena tanggung jawabnya sehingga apa? Dipikul sendiri. Sampai diantarkan ke rumah wanita tersebut. Bukan hanya itu, tidak sampai situ, tapi Umar bin Khattab membuat bubur untuk ibu dan anaknya. Coba bayangkan, ini pemimpin yang tanggung jawab nih, ya, bawa sendiri, sudah sampai masakin. Umar bin Khattab membuat bubur. Kemudian apa? Umar bin Khattab membuat bubur langsung. Ya. Tatkala anaknya sedang tidur, kemudian Umar bin Khattab sambil masak. Coba Umar bin Khattab masak sendiri. Ya. Kemudian ketika matang, maka anaknya dibangunkan. Anaknya bergembira. Kenapa? Ada makan. Dari kemarin ibunya hanya masak batu, klutak-latuk. Kira-kira batu kalau dimasak bisa lembut, bisa kenyal apa enggak? Maka apa? Umar bin Khattab tanggung jawab. Setiap yang kelaparan, saya berdosa. Itu pemimpin yang luar biasa tuh. Sekarang nggak ada orang kayak gitu pemimpin. So, luar biasa. Ya. Maka apa? Umar bin Khattab masak, kemudian apa? Sudah selesai matang, dibangunkan. Maka apa? Anaknya senang makan. Kemudian ibunya mengatakan, wahai Tuan, Anda lebih baik daripada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tidak memperhatikan urusan kami. Sedangkan Anda yang bukan pemimpin memperhatikan kami. Loh, kenapa? Ibu ini tidak tahu kalau ini adalah Umar bin. Coba bayangkan. Kalau itu kamu gimana? Oh, nggak tahu terima kasih apa? Saya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tetap menyembunyikan namanya, tidak ngasih tahu. Paham? Ini bagaimana jiwa besarnya Umar bin Khattab. Tanggung jawabnya. Ya. Sehingga apa? Ibu dan anaknya tadi mendapatkan makanan sehingga menjadi kecukupan dan kenyang kembali. Ya. Makanya salah satu ibadah puasa atau hikmah di antara kita berpuasa adalah apa? Kita diperintahkan oleh Allah ya untuk berpuasa dengan tujuan yang pertama menguji ketaatan. Uji ketaatan hambanya. Taat atau tidak. Yang kedua, apa? Supaya kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Rasa lapar. Supaya merasakan, oh ternyata rasa lapar seperti ini. Kita bersyukur masih bisa sahur dan masih bisa berbuka. Adapun saudara-saudara kita di Gaza, adapun saudara-saudara kita di luar sana, yang mungkin mereka tidak makan sampai 3 hari 3 malam. Mungkin minum iya, tapi makan enggak. Ya. Kira-kira kamu kuat enggak? Enggak makan 3 hari cuma minum saja, kuat enggak? Alwi, kuat enggak kamu? Enggak makan 3 hari 3 malam cuma minum saja, kuat enggak? Oh, ya. Tidak ada yang kuat.
Tidak ada yang, meskipun hanya minum saja ya, tidak ada. Kenapa? Karena tubuh kita itu butuh energi, butuh asupan, bukan hanya air, tapi apa? Juga makanan. Paham? Makanya ini merupakan salah satu bentuk hikmah diwajibkannya berpuasa Ramadan. Yang pertama apa? Apa yang pertama? Hah? Menguji ketaatan hamba. Karena ketahuan siapa yang puasa berarti taat, siapa yang tidak puasa berarti tidak taat. Kan ketahuan, seperti sholat. Siapa yang sholat berarti taat, siapa yang nggak sholat berarti tidak taat. Paham? Kemudian yang kedua, apa hikmahnya? Supaya kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang mereka serba kekurangan. Maka hikmah puasa yang ketiga, melatih Akmal, perhatikan, melatih kita untuk semakin bersyukur. Semakin apa? Makanya dalam ayat yang terakhir dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Puasa menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah. Semakin loh Pak Ustadz, kok puasa kok malah kita bersyukur? Ya iya. Kenapa? Karena secara medis lambung kalau bekerja terus, sistem pencernaan, ini berarti nih, kalau terus-menerus bekerja, maka akan terjadi kerusakan. Maka harus adanya jeda. Sistem pencernaan tidak mencerna makanan, harus ada jeda, libur dulu. Makanya di sini apa? Ada hikmah diwajibkannya puasa supaya apa? Sistem pencernaan kita kembali normal. Paham? Kenapa? Maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan. Maju ke depan, berdiri ke depan. Diri kok. Udah depan saya kok berani-beraninya. Ayo maju ke depan. Kita perhatikan. Ya. Maka ini merupakan wujud syukur kita kepada Allah. Diwajibkannya berpuasa. Kenapa? Karena berpuasa menjadikan tubuh kita sehat kembali. Sistem pencernaan menjadi normal. Kenapa? Karena adanya ibadah puasa. Jadi mengistirahatkan apa? Sistem karena ketika kamu di luar Ramadan, ya makan es teh, makan ayam, makan es teler, makan apa, campur terus. No, di sini perutnya bekerja keras. Menggilas, terus melembutkan, terus sampai menjadi apa? Kotoran. Prosesnya sangat rumit. Maka apa? Kita bersyukur kepada Allah dengan diwajibkannya puasa, tubuh kita menjadi sehat, terutama sistem pencernaan. Ya. Ini rasa kita bersyukur kepada Allah. Ya. Kemudian apa? Bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena selama kita berpuasa, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Sebagaimana Nabi mengatakan nih, Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Barang siapa yang puasa Ramadan, nih, puasa Ramadan. Nah, kita puasa Ramadan. Maka apa? Imanan wahtisaban. Dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka apa? Akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Ya, kita bersyukur dengan kita berpuasa, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Minimal 3 hikmah puasa. Apa? Untuk yang pertama coba.
Yang bisa jawab saya kasih 5.000. Yang bisa jawab saya kasih 5.000. Hikmah puasa ada 3 minimalnya ini saya sampaikan. Ayo, siapa yang bisa sebutkan 3 hikmah puasa yang saya sebutkan? Apa? Apa? Oh, anak pondok nggak boleh ya? Oh iya. Yang bukan anak pondok, maaf, yang bukan anak pondok. Yang mana udah kesepakatan ya. Ayo yang lain. Kalau yang lain nggak? Kalau yang lain nggak ada ya nanti anak. Ayo. Sebutkan 3 hikmah puasa yang tadi saya sampaikan. Masih banyak, cuma saya ada 3 waktunya. Ayo, apa? Apa hikmah puasa? Nggak ada yang bisa? Ayo, saya kasih uang 5.000. 3 tadi saya sebutkan kok nggak tahu. Ayo. Baru saya sebutkan 3 tadi, saya ulang-ulang terus supaya kamu memperhatikan supaya bisa dihafalkan. Apa? Ayo ada yang menunjukkan? Yang laki-laki, perempuan? 3 hikmah puasa minimal ini apa? Yang pertama, angkat tangannya. Ayo, bintang apa? Oh, jangan mainan. Apa? Nanti masih lama. Ayo. Apa, Rafika? Yang pertama apa? Menguji ketaatan hambanya. Oke, yang kedua, hikmah puasa yang kedua. Oke, agar kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh fakir miskin atau saudara kita yang kekurangan. Yang ketiga, apa? Hikmah yang ketiga apa? Bersyukur. Kenapa bersyukur? Ada alasannya. Iya, bersyukur. Bersyukur karena puasa. Kenapa? Alasannya kok puasa kok malah bersyukur, disuruh nggak makan minum kok malah bersyukur. Kenapa? Ya karena puasa menyehat. Satu lagi apa? Puasa menghapus. Ya, silakan Rafika. Ya, ini Rafika. Kasih Rafika. Aisyah. Nah. Kemudian ya, satu lagi. Perhatikan. Ya. Sebutkan ayat terkait puasa kemarin. Coba, jangan anak pondok, yang lain. Kemarin Mas Raya. Dalil puasa Ramadan, Al-Quran surat apa ya? Sebutkan ayatnya. Ya. Ya, apa? Ya, bagus. Alhamdulillah, silakan. Kasih, Pano. Rutin. Nah. Ya. Satu lagi. Ya. Awas, lumayan ya. Kemudian ya, satu lagi pertanyaannya. Tadi saya menceritakan tentang seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Sebutkan namanya. Ya, Aisyah yang pertama. Umar bin Khattab. Ya, baik. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan sampai sini ya. Nanti yang muslimat duduk di depan sana seperti sholat, batalkan puasanya dulu, langsung sholat. Kan udah wudhu semua kan? Yang muslimin duduk sini soft, jadi 2 soft. Ya, jangan di sana, di sini. Nanti ambil air putih, botolnya langsung kita batalkan, langsung kita apa? Itu ada gelas, disediakan gelas. Tapi jangan sampai tumpah ya. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.